Yo, balik lagi sama gua. Ya, jadi kalian udah tau lah ya, gua siapa, gua Justice. Dan gue bakal bacain sedikit tentang komenan dari kalian yang mungkin kontroversial ya di kuping kalian, yang mungkin agak asing kalian denger. Dan di sini gue bakal bahas satu-satu, tapi sebelum itu ini gue lagi baca-baca ya. Ya kalian tahu sendiri kan, namanya orang kalau dikasih tahu kan ada yang mau ada yang enggak. Ya itu terserah dari kalian gimana kalian mau ngambil si positif atau negatifnya itu terserah kalian. Tapi sebelum itu gue mau lanjut di segmen nanti kita bakal bahas yang lain ya. Tapi sebelum itu selamat datang di seperempat abad. This is the quarter life code. Di sini gue Justice yang biasa terandal kalian. Yang kayak kalian lihat gue lagi nggak di studio dan gue lagi di luar tapi gue tetep sempetin bahas ini ke kalian. Oke, wait and see. Oke, jadi gue bakal bahas yang mungkin kalian ada di sekitar kalian gitu ya, kayak di lingkungan kalian atau apapun itu yang kalian rasain, mungkin gue bakal bahas. Nih kemungkinan ada 5 pertanyaan deh, antara males atau takut jadi gagal. Tapi kalau untuk dari gue ya, antara males dan takut jadi gagal itu, tapi sebenarnya itu yang selalu gue alamin adalah ketika gue takut untuk memulai lembaran baru. Kayak kalian overthinking. Kalian sering overthinking. Takut memulai lembaran baru. Dan akhirnya kalian gagal. Yap, dan apa? Betul. Kalian nyalain diri sendiri. Selalu bilang bahwa gue gak produktif ini itu. Bullshit. Takut mulai, actionnya gak ada. Tapi gak mau capek. Percuma. Gak usah berubah. Tiduran aja kalian. Tiduran bisa ngapa-ngapain. Ya udah yang kayak waktu itu Bro Sky bilang. Enak simpel hidup kalian. Yang gagal kan kalian. Tapi di sini gue mau bahas pertanyaan. Komenan pertama ya nggak usah kita sebutin lah ya namanya ya. Bang kenapa sih kalau niat udah ada tapi badan sama otak tetap malas jalan? Nah ini nih. Kalau niat udah ada sama otak tetap malas jalan. Karena emang menurut gue ya, niat itu emang murah. Semua orang punya niat. Yang mahal itu adalah ketika kalian disiplin, ketika otak kalian memulai hal baru, dan otak kalian menerima sinyal bahwa gue ngelakuin sesuatu yang belum pernah gue coba. Dan kalian males. Kenapa kalian males? Ya karena kalian takut untuk menjadi gagal. Padahal bagus kok jadi gagal. Kalian bisa tahu, bisa punya pengalaman mungkin dari situ. Atau mungkin yang kalian gak pernah sadari. Kalian bisa dapat wawasan dari situ atau pengalaman atau apapun itu. Yang seharusnya kalian gak lakuin tapi malah kalian lakuin. Jadi kalian bisa jadi lebih berhati-hati. Bukankah seperti itu? Oh enggak, tapi kalau kalian kayak enggak deh. Enakan tiduran gak sih? Tiduran udah gitu sepanjang hari. Ya kalau enggak main udah habisin duit. Foya-foya. Otaknya gak ada. Emang gue ngomong sesuai fakta coy. Gue fakta ngomong. Apa? Gue fakta ngomong. Jadi kalau menurut gue dari komenan ini banyak artinya ya, dua ding. Jadi dikit capek nyari hiburannya banyak, bosennya dikit buka HP-nya banyak. Itu lu jadi males buka HP boy. Udah gue bilang kurangin buka HP. Malah jadi kayak habit. Jadi kalian males ngapa-ngapain. Habit. Itu habit karena kebiasaan.
buat kalian yang gak mau otak kalian kena pikiran negatif ataupun apapun itulah, kalian males, kalian bisa ngelakuin hal lain kok. Nggak harus kayak kalian buka HP, scroll TikTok berjam-jam. Jadi otak kita itu nerima sinyal bahwa yang tadinya kita bisa kerjain secara bertahap, tapi kita nerima sinyal, wah gue ngerjain sejam nih atau 2 jam, lama jadi males. Coba deh kalian biasain. Otak kalian terima 10 detik atau 10 menit atau 20 menit. Kalian mikir bahwa aku ngerjain ini 20 menit, gue ngerjain ini 20 menit. Nanti kalian bakal biasa selama 20 hari atau 30 hari atau seminggu juga gak apa-apa kalian lakuin itu. Gue jamin ada perubahan bro. Gak mungkin gak ada perubahan. Mustahil gak ada perubahan coy. Terus kalau dari komen kedua ya, capek duluan padahal belum mulai. Ini gue mau bahas ini. Jadi dia burnout ya, burnout, ngerasa hidupnya berat, progresnya nol. Tapi rata-rata begitu. Tapi di sini gue bukan mau ngebahas tentang itu ya. Itu mungkin kita bahas sama Bro Sky. Ini gue mau baca komenannya. Gimana cara bedain capek sama males? Ya mungkin dari beberapa kalian emang agak berat untuk bedain capek sama males. Terutama capek itu ya menurut gue dia mungkin lagi di posisi bingung. Dia gak tahu capek itu apa, males itu apa. Dia gak bisa bedain karena dia sama-sama mungkin di posisi lagi capek juga, lagi males iya mungkin. Males itu sebenarnya takut untuk memulai. Itu kan capek. Itu otak lu kebanyakan ego sebenarnya. Sebenarnya hari itu lu bisa ngelakuin beberapa pekerjaan. Jadi gini deh, kalau dari diri gue sendiri pribadi. Kalau dari diri gue sendiri pribadi itu adalah ketika gue capek habis bersih-bersih, ngelarin suatu atau ngurusin hal yang lain. Gue kelar di hari itu. Oke, gue istirahat. Setelah gue istirahat dan coba deh. Gue berpikir untuk selalu nyiapin waktu ke depannya. Gimana caranya? Dengan cara gue lagi istirahat. Gue berpikir bahwa nanti gue bakal ngelakuin A, B, C, D terstruktur. Mind map, road map yang kayak udah gue bilang itu penting. Bukan kayak kalian cuma istirahat tidur-tiduran doang. Jadi otak kalian tuh dinego sama diri kalian sendiri. Egonya kalian ketinggian. Otak kalian dinego sama ego. Ngerti maksud gue? Gak ngerti lu bego, kebangetan. Udah gitu aja kalau kata gue. Lu jadi tiduran atau lu lagi duduk gak apa-apa, normal. Kayak manusia pada umumnya. Tapi kalau lu males, ya itu bukan karena lu habis kerja atau gimana, emang lu males. Emang dasarnya udah males. Iya gak? Setuju. Jadi biasain kalau kalian lagi males, kalian bikin rencana setelah ini mau apa, gue mau apa. Jadi kalian bisa punya tujuan setelah ini gue mau apa, mau ngapain. Nggak cuma rebahan. Tapi kalau gue sih pribadi gue ngelarin semua pekerjaan dulu, gue capek sekalian, gue terjun sekalian, nggak ada setengah-setengah. Nggak ada setengah-setengah, gue langsung gue kerjain sebenarnya kalau hari itu gue bisa. Jadi yang buat kalian kalau emang capek ya udah istirahat wajar. Kalau kalian ketiduran ya udah wajar, namanya kecapean. Tapi ini gue nggak ngewajarin untuk kalian yang males cuma rebahan doang, yang cuma nyalahin orang, cuma nyalahin ini, bullshit. Dan gue bakal masuk ke segmen kedua. Mungkin di segmen kedua kali ini gue bakal ngebahas yang orang nanya, bang umur segini wajar gak sih ngerasa ketinggalan? Oke, tadi gue mau bahas, sebentar. Gue itu tadi mau bahas kepala lu penuh rencana,
Badan juga mungkin nol aksi. Yang kayak kalian alamin mungkin. Itu ada hubungannya juga di komen ketiga. Gak ada aksi tadi gue bilang kan. Ada yang nanya, bang umur segini wajar gak sih ngerasa ketinggalan? Umur segini wajar gak sih ngerasa ketinggalan? Ntar dulu nih, umur berapa? Lu kagak bilang umur berapa. Tapi kalau di quarter life code ini kita itu ngebahas di umur 20 mungkin ya sampai 30. Kita ngebahas di umur segitu. Untuk ketinggalan. Wajar sih untuk ngerasa kayak kalian ketinggalan. Tapi itu bahaya juga kalau kalian mengikuti arus yang arusnya seharusnya kalian bisa atur. Yang seharusnya kalian punya plan, rencana, dan mungkin kalian diakuisisi tempat-tempat lain atau pekerjaan lain. Side hustle, let's say mungkin mungkin kalian menciptakan suatu. Jadi gue nggak bisa bilang kalau ketinggalan itu nggak wajar. Ketinggalan itu wajar, gue juga pernah ketinggalan, tapi gue selalu ngejar. Ada 2 orang yang kalau ketinggalan dia nggak ngejar. Tapi kalau dia ketinggalan, dia bakal oh ya udahlah, oh ya udahlah. Jadi mereka cuma banyak bisa bilang oh ya udahlah, oh ya udahlah. Terus juga ke bawah arus. Kayak yang di komenan ini sekarang lagi gue baca itu tadi mana komennya? Oh ketinggalan. Mungkin dia di umur 20 atau 21. Bro ini kita bisa bilang lah. Ya kalau saran dari gue sih ya. Lu kalau ketinggalan ada yang jalan sama ada yang tetap jalan. Ada yang stagnan. Saran dari gue lu jangan stagnan. Stagnan contohnya kayak bedanya sama yang jalan terus adalah dia cuma scroll rebahan main HP berjam-jam ngabisin waktu luang, ngabisin waktu produktivitas yang seharusnya kalian pakai tapi kalian gak pakai. Dan menurut gue itu bullshit ya. Dan juga terus kalau menurut dari diri gue sendiri mungkin ketinggalan itu wajar, tapi yang sewajarnya aja gitu loh. Oke, mungkin kalau dari gue juga pernah ketinggalan. Gue pernah ngelakuin apapun itu ketinggalan dan gue bilang gue nggak gagal. Mungkin gue telat masuk atau gue telat mencoba. Yang lain udah masuk, mereka bangun, gue baru nyemplung, gue baru basah. Dan nggak ada salahnya gue nyoba terus-terusan, gue bolak-balik. Nyoba gagal. Gak ketinggalan karena gue ngikutin. Walaupun mereka 1 langkah depan gue atau 3 langkah, seenggaknya gue tetap jalan. Tetap berproses. Mungkin dari beberapa dari diri kalian yang bilang gue sombong atau apa, terserah kalian. Gue di sini ngasih tahu kalian pakai negosiator kalian. Gue nggak ada kata-kata lembek-lembek, tapi gue ngomong sesuai fakta. Ketinggalan ada 2 jenis. Ketinggalan yang tetap diem stagnan sama ketinggalan lu ngejar. Ada 2. Kalau lu bilang gue nggak sesuai fakta, oke silakan kalian boleh komen yang lain macem-macem. Jadi profit dulu buat gue kok. Selesai. Apa? Mau kalian bilang oh gue ini gue itu. Kasih gue masukan. Gue adem ayem di sini. Gue tenang. Ayo. Terserah. Kalau emang kalian mau berubah ya itu bukan
Ya nyesel bukan gue nantinya, yang nyesel kalian. Kenapa kalian gak mau berubah? Penyesalan selalu datang di akhir. Ingat, penyesalan adalah kata-kata yang datang paling akhir ketika kalian telah melewati awalan ini. Jika kalian memulainya, maka kalian harus bisa mengakhirinya. Gimana? Kalian lewati proses, jangan stagnan. Namanya proses itu ada. Mungkin kalau dari diri kalian beberapa bilang proses itu bullshit atau apa, mendingan gue jadi pewaris. Itu otak mental tempe, udah otak monyet, nerima sinyal enak mulu, nerima maunya duitnya doang, nggak mau hasil kerja keras. Dikit-dikit nendang pintu rumah, minta aerok. Kacau banget. Fakta bos. Gimana? Mungkin itu yang di sini yang gue bahas. Terus gue bakal bahas komen yang kedua. Komen yang kedua ini tentang saya. Komen kedua ini tentang komen keempat ya. Kenapa gue sibuk tapi hidup gue gitu. Sebentar. Oh gitu-gitu aja. Kenapa gue sibuk tapi hidup gue gitu-gitu aja? Ya karena sibuk lu gak selalu berarti berkembang. Seharusnya lu mikir, bang hidup gue kok sibuk tapi gue gitu-gitu aja. Sebentar, ini pertanyaan. Pertanyaan masuknya lu bisa sibuk ya, ngelarin hal yang gak penting. Lu capek, tapi nge-naik level itu bukan kerja keras, itu lu salah arah coy. Itu lu udah salah arah, mungkin paling berat kalau kata gue. Ketika lu udah merasa sadar, merasa lu di posisi ini, lu sibuk kerja keras, tapi lu cuma stagnan di situ-situ aja. Kayak gue udah pernah bahas sebelumnya, ya berarti lu sibuk ya nggak menghasilkan apapun. Sibuk lu itu nggak penting. Kalau lu bisa pahamin sibuk lu itu cuma ya apalah kadarnya. Apa lu bisa sibuk ngapa-ngapain juga, lu cuma jadi omong kosong doang. Ngabisin waktu keseharian lu nggak ngapa-ngapain. Itu sebenarnya. Mending kalian gak usah ngapa-ngapain daripada kalian sibuk ya kalian ngapain. Oke sekarang gini gue tanya, sibuknya kalian ngapain kalau kalian masih ngerasa gitu-gitu aja? Oh mungkin nge-push ML sampai mitik. Ya pantesan cuma gitu-gitu aja. Gua udah gak heran kok begitu. Atau sibuknya kalian jadi apa? Coba limiting. Oh lu cuma nyapu ngepel, udah gitu doang. Semua orang juga bisa nyapu ngepel, makanya lu cuma gitu-gitu aja. Lu cuma bersih-bersih ya. Emang bener bersih-bersih, tapi lu bersih-bersih cuma habis nonton video ini. Setelah besok lu gak bersih-bersih lagi. Ya percuma, mending tidur aja udah, gak usah ngapa-ngapain. Kalau emang kalian merasa gak ngapa-ngapain, saran dari gue, kalian nyari kesibukan yang bermutu. Contoh, kalian tingkatin insight kalian tentang dunia invest mungkin di 2025, di 2026 sekarang ya. Itu udah banyak yang namanya invest. Lewat aplikasi kalian bisa pelajari sedikit-sedikit. Atau mungkin kalian bisa belajar caranya freelance dari jarak jauh. Atau apapun itu kalian isi kekosongan kalian dengan set hustle kalian. Dengan skill kalian yang kalian miliki, kalian kembangin. Nggak cuma stuck di situ doang. Kalau kalian cuma stuck di situ doang, gue jamin lu gak ada perubahan. Lu harus gak ada perubahan kan? Cia, itu dia. Lu gak ada perubahan. Karena lu cuma stuck di situ doang. Buku banyak,
Kalian bisa baca-baca juga di rumah, atau mungkin kalian, wah bang gue nggak punya duit, wah bang kemahalan sekarang harganya sekian-sekian. Bro, 2026 gak ada yang gratis. Atau mungkin kalau kalian masih pengen yang gratis, kalian masih pengen yang enak, oke kalian manfaatin internet. Apa? Google. Kalian bisa cari-cari. Selesai. Atau mungkin sekarang zamannya AI. Kalian gak usah ngebohongin diri kalian bahwa diri kalian gak punya kemampuan. Kalian punya, emang cuma kaliannya aja yang males. Diri kalian gak tahu mau dibawa kemana. Kalian cuma stagnan. Apa mau hidup kalian gitu-gitu aja? Banyak di Indonesia yang kemiskinan. Minim ya, minim literasi kalau bisa gue bilang. Literasi nol. Enggak nol, tapi minim. Tapi gue bisa bilang minus. Minus banget. Saran dari gue, kalian baca-baca buku atau ngelakuin hal penting yang bisa bikin kalian up level, grow up. Hidup kalian itu grow up, bertumbuh, berkembang, bukan hanya stagnan. Kalau kalian cuma di situ, kalian mau apa? Mau nunggu duit datang, mau nunggu bansos datang. Semua nggak bisa begitu-gitu aja, nggak bisa sesimpel itu. Bang, kalau males terus gimana? Nih, kenapa gue sisain pertanyaan ini terakhir? Karena nih, komen yang menurut gue tuh ngeledek ya. Mungkin kalau males terus gimana? Oke, untuk lu mendengar yang enak atau buruknya dulu nih? Enaknya dulu, karena otak lu otak monyet. Lu mau cuma nerima enaknya doang. Yang kayak gue bilang barusan, gue sepakat karena itu. Gue bakal jawab, ya emang hidup lu bakal aman. Aman dalam arti kata lu gak bertahan lama. Oke, gue bisa bilang hidup lu bakal aman, hidup lu tapi gak bakal bertahan lama. Kenapa? Lu males terus di umur 20. Ketika kalian menginjak umur 21 atau 22, 23, kalian gak ada manfaatnya hidup. Untuk apa kalian hidup? Mending kalian bisa mati atau ngapain daripada kalian gak ada gunanya di hidup. Kalian cuma nambah-nambah beban masyarakat, atau kalian cuma nambah-nambah popularitas orang tolol ya. Gue ucapin kalian tuh sekali lagi, tolong. Kalau yang nanya begini tuh terlalu apa ya menurut gue ya. Mau gue bilang bercanda gak mungkin, tapi emang aneh aja, konyol aja pertanyaan kalian begini. Kalian aman di umur mungkin 25. Di 25 kalian mulai kelihatan. Kalian mulai terukur kerja keras kalian dari umur 20 hingga 24 tahun. Kalian ngapain aja? Entah itu kalian cuma pelangap longo, entah itu kalian cuma bikin banyak rencana tapi gak ada aksi. No action, no zero ya. Seperti waktu itu kita bahas sama Bro Sky. Kalian cuma gitu-gitu aja, gak ada aksi, dan kalian cuma kepengen, oke. Yang penting gue ngelakuin, ya udah, yang penting gue tahu. Di depan kata-kata itu, ya udah, oke, ya udahlah. Kalian cuma bisa ngikutin arusnya doang. Orang kayak gitu udah kebaca. Kalau emang kalian benar-benar serius, kalian tekun, kalian coba lagi, ulang lagi. Gak ada yang katanya namanya kayak gue males, gak ada. Kalian coba lagi, kalian puterin, kalian pelajarin lagi. Kalian gak tahu di mana, kalian kulik lagi sendiri. Tingkatin kurikulum kalian, kembangin diri kalian. Ini 2026, bukan waktunya untuk kalian males-malesan. Ini untuk penentuan. Di akhir, siapa yang memegang dana cadangan sebanyak mungkin? Toh nggak ada yang tahu juga kan. Siapa tahu nanti ada perang, siapa tahu nanti ada
bisa kita bilang krisis ekonomi kayak dulu, nggak ada yang tahu. Toh juga gua kan orang introvert di rumah jadi aman bang. Orang tua gue pewaris ya oke kalau orang tua lu pewaris terserah kalian. Yang penting kalian belajar survive. Gimana kalian untuk kedepannya kalau kalian ingin berkembang ya silakan. Kalau enggak ya udah tinggal matiin aja channel ini gampang. Nggak usah ditonton, ngapain ditonton? Ya enggak? Kalian nonton channel ini ngabisin waktu, kalau kalian nggak paham kalian ngapain? Kalian cuma buang-buang waktu 30-20 detik. Nggak ada gunanya kalian cuma begitu doang. Kalau kalian nggak memahamin isi dari video ini, ketika kalian memikirkan sebuah kalimat yang gua lontarkan dan kalian nerima mentah-mentah, mungkin kalian akan sakit hati. Hati kecil kalian tergores, tersayat, sakit. Ya karena kalian lebay. Kalian gak mikir ketika kalian dihina kalian malah lari, bukannya pembuktian. Kenapa kalian malah lari bukan pembuktian? Bukan salah gua, itu salah kalian. Karena kalian terlalu banyak menerima sinyal enak dalam hidup kalian. Iya, itu bisa gue bilang otak monyet. Bisa dipahami dengan jelas. Kalau belum, berarti otak kalian emang bebel. Gak bisa masuk apa yang gue omongin. Tapi gue bilang fakta kok. Gak percaya, ya kalian silakan lakuin aja. Dari sekarang males-malesan gak usah ngapa-ngapain. Kan enak jadi pengangguran. Nunggu duit dari orang tua. Orang tua lu juga capek punya anak kayak lu. Demi-demian aja dah gue. Orang tua lu juga males ngeliat anak kayak lu cuma tiduran doang, rebahan, main ML, main FF, main PUBG, hari-hari gitu doang. No goals, no achievement, no. Kalian gak ada perkembangan yang bisa dibanggain. Kalian stagnan. Mungkin ini di segmen 3 kali ini gue bikin sesingkat mungkin karena emang kalian ngeledek atau emang gimana. Gue nggak bisa bilang ledek tapi ya udah. Emang berarti kalau kalian ngeledek ya terserah. Tapi emang kalian males kan. So gue cuma melihat dari sudut pandang gue. Kalau kalian emang nggak ada perkembangan, nggak ada motivasi buat hidup, ya udah beli kain kafan paling berapa sih? Mati aja udah selesai. Nggak usah ribet-ribet jadi orang. Mungkin di segmen kali ini gue bakal nggak bisa lama-lama karena emang keterbatasan jadwal gue di tahun baru kemarin ya. Di tahun baru kemarin karena gue banyak acara, banyak jadwal. Mungkin kalian kira gue itu libur atau gimana, enggak. Kalau orang lain atau kalau kayak kalian mungkin kalian libur ya. Kalau gue enggak, gue nyari kerjaan sampingan, gue nyari tambahan, gue nyari ya untuk ngepas-ngepas di kantong gue gimana. Gue mikir supaya duit gue itu berkembang, nggak stagnan kayak kalian. Aduh maaf, emang fakta. Jadi kalau gue itu, gue tipikalnya ketika gue nggak ngapa-ngapain, gue itu nyari hal lain. Kayak yang tadi di komen ketiga, bukan, komen, komen keempat. Kenapa gue sibuk tapi hidup gue gitu-gitu aja ya. Sibuknya lu mungkin gak menghasilkan karena lu mengerjakan ya hal yang gak seharusnya lu kerjain. Tapi lu bisa ubah lagi pola pikir kayak gitu. Selagi belum telat bisa itu. Jadi mungkin di segmen kali ini gue akhiri. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi dengan Bro Sky dan guest-guest lainnya. Kalian tunggu aktifkan notifikasi untuk di channel Quarter Life Code. Dan subscribe, jangan lupa follow for more, like and subscribe.